Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku dimanapun berada yang melihat TV motivasi? Semoga selalu bahagia, sehat, sejahtera, dan tercapai segala harapannya. Dan semoga Allah selalu membimbing kita dalam setiap langkah, setiap gerak maupun setiap ucapan kita. Sahabatku, hari-hari ini banyak orang-orang yang penuh kegelisahan. Saya maklumi, kita maklumi semuanya sahabat. Memang di saat-saat ini kita banyak gelisah, banyak pikiran-pikiran yang gak karu-karuan, dengan ujian yang bertubi-tubi, dengan persoalan yang bertubi-tubi. Tapi kalau kita nikmati, kita syukuri, semua itu kita ambil hikmahnya, insya Allah hati kita akan semakin tenang sahabatku. Karena kita tidak sendiri, hampir semua, tapi ingat kita punya Tuhan. Jangan pernah kita melupakan Tuhan. Jangan kita merasa pinter, jangan kita merasa pandai sendiri. Akhirnya kita melupakan Tuhan. Dan kita biar sehat, kita jaga hati. Jangan prasangka negatif ke siapapun. Kalau perlu kita nggak usah baca berita, nonton TV yang bikin hati kita kacau, yang bikin kita emosi. Berita hoak, berita-berita yang tidak baik, menjelekkan sana sini, adu domba sana sini, jauhkan. Insya Allah Anda akan nyaman. Saya jarang sekali sahabat nonton yang begitu-gituan sekarang, walaupun saya paham betul tentang begituan, karena latar pendidikan saya juga banyak tentang yang berbau-bau begituan saja. Tapi saya sekarang pengen hidup bahagia. Hati saya pengen diracuni dengan berita-berita pertengkaran, berita-berita saling mencaci. Kalau bagi saya lebih baik bertindak sahabat. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa lakukan, itu lebih baik. Kita nggak usah perlu mimpi merubah yang jauh-jauh sana. Orang-orang yang besar-besar itu dia sudah lebih hebat, banyak penasihat dan sebagainya. Kita belajar berubah dari hati kita, dari diri kita. Bukankah yang menentukan nasib kita juga diri kita sendiri, bukan mereka sahabat. Kalau saat ini baru dalam kesulitan, kan semua juga alami. Memang ini musibah di seluruh dunia, bukan kita saja. Maka dari itu sahabatku, mulai sekarang jauhkan pikiran-pikiran negatif, mencaci, menjelekkan, menghina. Tidak penting sahabat. Anda semakin mencaci, semakin menghina, semakin menjelekkan, Anda semakin menanam penyakit dalam hati Anda. Pikiran Anda semakin kacau, hati Anda semakin banyak gelisah, emosi semakin bertumpuk, darahnya naik, dan ujung-ujungnya Anda bisa kena stroke. Sahabatku, kalau Anda sudah terlanjur banyak kemakan isu-isu uang, baca berita-berita yang panas, mulai sekarang tutup. Dan kita mulai buka lembaran baru, kita mulai bahagia. Bagaimana caranya? Kita mulai berinovasi dengan hati, berbuat dengan kebaikan. Walaupun kita baru bisa berjalan, di tengah jalan ada duri atau ada batu, kita pinggirkan. Lalu kita baru bisa mendoakan orang di pinggir jalan, ibu-ibu, kita dengan salam. Atau mungkin baru kita mampu dengan senyum dan doa. Syukur-syukur kita punya rezeki, kita berbagi. Bukannya Tuhan menganjurkan, memerintahkan, beramallah di saat senang atau susah. Sahabatku, daripada Anda mencela orang-orang yang beramal dengan cara mereka, lebih baik Anda beramal dengan cara Anda yang Anda miliki. Biarkan mereka punya cara tersendiri mencari amal, mungkin dengan ini, dengan itu, mendapatkan uang untuk menyumbang, untuk membantu yang butuhkan, untuk tenaga-tenaga yang membutuhkan, tenaga medis, tenaga keamanan. Nah, kita berbuat apa? Hanya mencaci? Hanya menghina? Apakah itu solusi? Ya, Anda mungkin tambah dosa dan emosi. Buat apa? Rugi. Anda tidak akan jadi apa-apa sahabat, hanya jadi penonton. Kadang-kadang pengamat atau penonton itu lebih sok pinter dari pelakunya. Nah, ini yang gue koreksi diri sahabat, karena mereka lebih hebat, dia lebih jago, penasihatnya pakar-pakar, orang terpandai di negeri ini, itu sudah pasti ada di sana. Nah, kalau kita hanya penonton mendengar bisikan orang, berita yang tidak bikin tenang, akhirnya kita emosi, kebakar, marah, akhirnya ikut menghujat, mengirim video, mengirim tulisan. Nah, yang jadi persoalan kadang tulisan yang menghujat diterima, kirim lagi. Apakah itu tidak bikin dosa berjamaah? Siapa membaca dosa akhirnya
dikirim lagi dosa lagi, kirim lagi dosa, membangkitkan emosi baru, sakit baru, dan Anda adalah salah satu pembawa penyakit itu. Maka dari itu putuslah dari sekarang, selesai, jangan pakai kayak gitu lagi, buang jauh-jauh berita hoax. Kalau kita mampu membaca berita, melihat, bisa menelan sendiri, silakan. Kalau kita nggak emosi dan sabar. Tapi kalau kita belum bisa, ilmu politik kita masih rendah, agama kita masih pas-pasan, belum sesabar seperti ulama-ulama, kiai-kiai yang alim, jauhkan. Penting kita baca berita-berita yang bermanfaat, bagaimana sholat yang benar, bagaimana ibadah yang baik, bagaimana pergaulan yang baik, bagaimana di keluarga yang baik, daripada kita sibuk mencari kelemahan orang. Padahal orang-orang yang menilai kelemahan orang lain itu adalah orang-orang yang tidak bisa mengoreksi dirinya sendiri, karena dirinya tertutup. Kekurangan kita tertutup, akhirnya mengoreksi hanya orang lain. Kadang-kadang gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kambing yang kecil di ujung sana itu kelihatan. Sekali lagi sahabat, kita harus bahagia tanpa syarat. Tidak perlu lagi kita melihat hal-hal yang negatif. Boleh kita mencari informasi, tapi yang negatif kita buang jauh. Cukup sekian sahabatku. Yang salah dari saya pribadi, kebenaran hanya milik Allah mutlak. Jangan sesali masa lalu, tetap syukuri saat ini. Masa depan kita kembalikan ke Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.